Shalom ibu-ibu yang terkasih PW Esther. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk beribadah pada sore hari ini walaupun di rumah masing-masing. Terima kasih kepada Ibu Penatua Ketty yang bersedia menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ibu-ibu PW Esther, mari kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Ibu-ibu, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Tuhan. Tuhan, tolong tuntun kami sebagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel di padang gurun yang berjalan pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Itulah Bapa yang kami imani bahwa kami juga Tuhan tuntun pada saat ini. Begitu juga Bapa, Ibu Penatua Ketty, Tuhan berkati di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Inilah Bapa doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Selamat sore Ibu-Ibu PW Esther yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sore hari ini dalam kebaktian Dwi Mingguan PW Esther tanggal 10 Juli 2021, saya akan membawakan tema pergunakanlah kemerdekaan dengan benar dengan bacaan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, Ibu-Ibu PW Esther, untuk mengikuti kebaktian Dwi Mingguan pada sore hari ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, berkati hamba-Mu untuk membawakan firman ini agar kami semua Ibu-Ibu PW Esther dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu terkasih, kita akan membaca dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu PW Esther yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi sekarang ini, banyak orang sudah merasa jemu dengan adanya berbagai model atau istilah kehidupan yang diperkenalkan oleh pemerintah dalam pembatasan aktivitas yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Bukan saja jemu untuk berdiam di rumah saja, mereka juga merasa terkungkung dan tidak bisa bekerja seperti biasa. Tidak dapat dipungkiri lagi jika keuangan rumah tangga menjadi berantakan karena berkurangnya penghasilan. Mungkin orang akan tetap memilih untuk bekerja seperti biasa dan melupakan adanya bahaya bagi dirinya atau keluarganya. Dalam hal ini bukan saja rakyat yang merasakan adanya keinginan untuk bebas dari kungkungan pandemi. Banyak juga tokoh masyarakat yang juga ingin agar kegiatan ekonomi tidak terhambat dikarenakan adanya pembatasan kesehatan. Semua orang agaknya ingin hidup merdeka. Kemerdekaan atau kebebasan adalah sesuatu yang didambakan setiap orang. Kebebasan dari apa dan dalam hal apa. Menurut Presiden Amerika yang bernama Franklin D. Roosevelt, ada 4 macam kebebasan yang seharusnya bisa dinikmati oleh orang di seluruh dunia. Pertama, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kedua, kebebasan untuk beragama. Ketiga, kebebasan dari kebutuhan. Dan keempat, kebebasan dari ketakutan. Apa yang diusulkan oleh Presiden Roosevelt pada tahun 1941 itu adalah baik jika dipandang dari hak asasi manusia. Dan karena itu disetujui oleh berbagai negara. Walaupun demikian, di zaman sekarang kebebasan sedemikian sering disalahartikan atau disalahgunakan. Bagaimana tidak, manusia menghendaki kebebasan untuk menghasut, menista dan membenci orang lain. Seperti kita banyak menerima WA yang berisi hoaks. Manusia ingin bebas untuk memilih apa yang disembahnya.
Manusia ingin merdeka untuk berbuat apa saja untuk memenuhi keinginannya. Dan manusia ingin merdeka dari rasa takut kepada yang berwenang atau hukum. Konsep kemerdekaan dalam surat Galatia ini berbeda dengan konsep yang berlaku di dunia ini. Ayatnya yang ke-13a, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bagaimana sikap yang seharusnya diwujudkan sebagai seorang yang merdeka? Hidup sebagai hamba kebenaran setelah dosa-dosa kita diampuni. Saat kita percaya kepada Yesus Kristus, ada kemungkinan kita jatuh ke dalam berbagai perbudakan lain. Paulus mengatakan, makna kebebasan bukanlah bebas melakukan dosa, bukan melakukan apa saja sesuai dengan nafsunya masing-masing, bukan bebas yang kebablasan, bukan itu. Tetapi kita bebas untuk tidak melakukan dosa. Seperti layang-layang yang bebas di langit, kemana saja arah angin berembus. Tetapi layang-layang itu tetap dikendalikan oleh satu tali dan tidak akan putus ataupun lepas. Orang Kristen adalah orang yang merdeka. Sebab Yesus sudah mati di atas kayu salib, Dia telah mengalami pengampunan Allah dan sudah dibebaskan dari segala tuntutan dan ancaman hukuman Taurat. Hal ini bukan berarti seseorang dapat berbuat sesuka hatinya untuk memenuhi segala keinginannya sesuai kehendaknya sendiri. Tidak demikian. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kita tidak akan hidup lagi dalam dosa. Kita dimerdekakan dari kehidupan dosa. Merdeka artinya adalah mati bagi dosa, dan dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Kita merdeka, tidak perlu lagi memberi respon terhadap godaan-godaan yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16, demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ada dua merdeka yang akan kita pelajari sore hari ini. Satu, merdeka untuk saling melayani. Pada akhir kalimat dari ayat nats kita dalam Galatia ayat 13 dengan jelas Rasul Paulus mengingatkan kita. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan oleh kasih. Hendaklah kita saling melayani. Hendaklah kita saling memberi pelayanan seorang kepada yang lain. Dengan rendah hati Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melayani kita. Dengan baik, lebih baik dan teramat baik. Dengan penuh kasih setia, kasih karunia dan belas kasihannya. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberi kita suatu contoh yang sangat dahsyat dan luar biasa. Ia memberikan nyawanya kepada kita. Ia menebus dosa kita dengan darahnya yang kudus dan mahal. Yang kedua, merdeka untuk saling mengasihi. Dalam pada itu firman Tuhan yang dicatat dalam Galatia 5 ayat 14 berbunyi, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melalui firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri adalah sudah mencakup seluruh isi hukum Taurat. Artinya, apabila kita mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita tidak melanggar satupun sisi hukum Taurat. Sebab di dalam mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri sendiri, sudah terkandung semua inti atau bagian pokok hukum Taurat. Adalah seorang perempuan yang selalu tersentuh hatinya setiap menemui orang-orang yang dalam kesulitan, bahkan sekarat.
Dalam sebuah perjalanan ia melihat seorang pria tergeletak tak berdaya dengan luka yang menganga, bahkan telah dikerubungi belatung. Sebuah pemandangan yang kurang enak ini tidak lantas membuatnya menjauh, meski harus berjuang melawan aroma yang kurang sedap. Ia bersihkan luka pria itu serta membawanya pergi untuk mendapatkan perawatan. Orang-orang miskin dan anak-anak terlantar pun tak luput dari sentuhan kasihnya. Dialah Suster Teresa, atau kita kenal Mother Teresa. Beliau sangat menyadari bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi, memerdekakan, dan mengangkat derajat hidupnya. Sebab itu ia mengabdikan hidupnya untuk melayani sesama. Pelayanan sosialnya menarik perhatian dunia sehingga sumbangan terus mengalir dalam pelayanannya. Namun tak terbesit sekalipun niat untuk menggerogoti berkat yang Tuhan limpahkan dalam pelayanan. Bunda Teresa adalah contoh hamba Allah yang mempergunakan kemerdekaannya di dalam Kristus dengan sangat baik. Ia bebas untuk mengasihi sesamanya dan yang menderita, yang diabaikan oleh dunia ini, supaya sesamanya dapat merasa kasih Kristus. Terakhir, merdeka untuk tidak saling menggigit. Mari kita simak dan kita perhatikan firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 15 yang berkata demikian. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Sebaliknya, melalui ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan kita semua agar kita tidak saling menggigit, supaya kita tidak saling menelan. Berhati-hatilah, berawas-awaslah, waspadalah. Jangan kita terjebak oleh dosa, kejahatan, dan hawa nafsu dunia. Janganlah kita saling mendendam, membenci, iri hati, dan tinggi hati. Janganlah kita saling berbantah, saling berselisih, saling bertengkar, dan bermusuhan. Janganlah kita saling membinasakan. Ibu-ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa Tuhan sudah mendidik, mengajar, dan menasihati kita dengan lemah lembut bahwa kita sudah dipanggil dan dimerdekakan dari perhambaan dosa, bahwa kita sudah menjadi orang merdeka karena iman kita kepadanya. Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah memanfaatkan kemerdekaan kita ini untuk berbuat baik, lebih baik, dan terbaik. Kita juga percaya bahwa kebebasan yang sudah diberikan oleh Dia dengan darahnya yang kudus dan mahal sudah kita gunakan untuk beribadah, berdoa, mengucap syukur, memuji, menyembah, memberikan persembahan, dan melayani Tuhan dengan penuh rasa takut dan hormat akan Tuhan. Esok pagi ketika kita bangun, kita bisa melihat bahwa matahari menyinari terangnya untuk semua orang. Tuhan sudah menyalurkan kasih-Nya kepada semua orang. Dan karena itu, jelaslah bahwa kita harus menggunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk mengasihi sesama kita, agar nama Tuhan semakin dimuliakan di dunia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari ibu-ibu terkasih, kita berdoa untuk pembacaan yang telah kita dengarkan tadi. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah melalui firman dan renungan ini, kami belajar untuk saling mengasihi, saling melayani seorang terhadap yang lain. Tidak saling mendendam, tidak saling membenci, iri hati, atau tinggi hati. Jangan biarkan kami saling berbantahan, berselisih, bertengkar, dan bermusuhan. Tolonglah kami, Roh Kudus,
agar kami dapat melakukan itu semua. Dalam kesempatan sore hari ini juga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Jadikan baru. Ku menari bagimu, ku memuji namamu,
cukup bagiku, membuatku berarti, berharga di matamu. Oh, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah di penghujung. Mari kita memuji Tuhan sebelum kita menerima doa berkat dengan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Tapi betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku
Ibu-ibu PWSter yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan dan saatnya kita akan undur dari kebaktian Dwi Mingguan ini. Tinggallah di rumah ibu masing-masing dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus, dalam kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.